Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melakukan pemaharan. Baik, untuk terawangan laki-laki nomor 892. Terawangan laki-laki nomor 892. Jadi sebelum saya terawang, saya ingin menyampaikan dulu bahwa yang namanya terawangan badan itu mirip cek kesehatan ya. Jadi namanya terawangan badan itu mirip cek kesehatan. Setiap saat itu bisa saja hasilnya berubah-ubah. Sebagaimana Anda kalau tes kesehatan ya, minggu ini dinyatakan sehat, belum tentu bulan depan dinyatakan tetap sehat. Bisa saja darahnya naik, kolesterolnya naik, gulanya naik, dan seterusnya. Dan sebaliknya, kalau minggu ini dinyatakan sakit, maka belum tentu bulan depan tetap sakit. Bisa jadi bulan depan sudah sehat, sudah membaik kayak gitu. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh para pemahar semuanya ya, bahwasanya yang namanya cek kondisi badan itu senantiasa berubah-ubah setiap waktu. Kayak gitu. Jadi kenapa saya bilang begitu? Kenapa? Karena kondisi badan Anda saat di terawang ini kurang bagus ya, kurang bagus. Untuk energi ya memang masih tergolong tinggi ya. Dari 1 sampai 10 kira-kira ada di level 8,6. Jadi itu ya agak tinggi lah jika dibanding dengan manusia pada umumnya ya. Namun potensi diri Anda itu kalau misalnya berada dalam kondisi yang prima itu tidak segitu. Harusnya bisa lebih tinggi karena ini kondisinya sedang tidak prima, sehingga akhirnya hanya mencapai level 8,6 kayak gitu. Ya, itu yang bisa saya baca dari jalur energi. Kemudian dari jalur aura ya, auranya yang menyelimuti diri Anda ini warnanya adalah biru kuning pucat ya, biru kuning pucat. Aura biru sendiri menandakan aura pengasihan yang kuat ya. Aura kuning sendiri menandakan aura kerezekian yang bagus. Memang yang namanya pengasihan itu dekat dengan kerezekian. Kalau kita diasihi oleh pimpinan, maka pimpinan akan sering ngasih bonus, ngasih proyek, artinya itu kerezekian. Kalau kita diasihi oleh pembeli, maka pembeli akan menjadi pelanggan tetap, balik lagi, beli lagi, dan beli lagi, itu artinya juga kerezekian. Kalau kita diasihi oleh bawahan, maka bawahan akan nurut, manut, mudah diatur sehingga target perusahaan itu mudah tercapai, itu artinya juga kerezekian. Jadi memang aura pengasihan itu seringkali sepaket dengan aura kerezekian. Memang kerezekian Anda tidak besar ya, tidak tinggi. Mungkin tidak sekali Anda nerima uang tidak sebanyak dirutnya BPJS yang sampai ratusan juta. Tapi artinya walaupun kecil tapi ada terus kayak gitu. Nah, aura pucat di sini ya karena memang kondisi Anda ini sedang tidak fit atau sedang tidak prima. Saya merasakan ada energi negatif yang menyelimuti diri Anda. Tapi keberadaan energi negatif ini akibat fisik yang kurang dijaga. Mungkin makannya tidak teratur, mungkin tidurnya kurang, mungkin beban pikirannya banyak, misalnya habis diputus ceweknya, ya habis dimarahi pimpinan, habis ya, apa ya, yang jelas ini karena ada gangguan pada pikiran sehingga mengakibatkan badannya atau fisiknya itu drop ya kayak gitu. Jadi kondisi memang kurang bagus ya, tapi nggak masalah kalau Anda sebulan lagi pengen rawangkan diri boleh ya, silahkan, nggak masalah kalau buat saya. Oke, kemudian ya, lalu gimana Mbah solusinya? Solusinya minum vitamin ya. Di tengah kondisi corona yang seperti ini, maka minum vitamin, banyak makan ya, perbanyak tidur, itu adalah pilihan yang sangat baik. Kalau perlu tambah dengan jamu-jamuan, kunyit misalnya, itu bagus untuk menjaga stamina tubuh ya. Saya sendiri ya Mbak Wira tiap hari ya minum kunyit. Kenapa? Karena memang aktivitas yang luar biasa. Dari jam 6 pagi udah berangkat kerja, baru pulang nanti jam 16 ya. Jam 16 baru pulang, nyampe rumah, makan, mandi, kemudian mulai terawangan-terawangan, melayani pemahar yang lain dan sebagainya. Itulah kenapa Mbak Wira itu jarang ya punya waktu luang. Dan paling nggak seneng kalau ditelepon. Kenapa? Karena sekali ditelepon HP itu jadi nggak bisa buat rekaman. Dan kalau orang telepon sama Mbak Wira itu betah ya. Kadang itu sampai 1 jam, kadang sampai 2 jam itu nggak selesai. Itulah kenapa saya nggak mau ditelepon, chat. Ya chat aja, kalau nggak mau chat ya sudah.
Seperti tadi itu ada yang nelpon Mbak Wira sampai 3 kali. Saya lagi mandi di telepon. Saya sangat nggak suka di telepon itu. Akibatnya apa? Ketika dia mau nanya, Mbak saya mau nerawangin badan saya begini begitu, bla 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 dan begini begitu dan ceracur dan sebagainya. Ada Mas kalau mau ada biaya Mas kalau mau diterawang yaitu berapa 300.000 per satu badan. Kenapa kok lebih mahal Mbak? Karena sampai telepon sampai 3 kali itu saya nggak suka. Jadi memang kalau orang tuh nelpon saya pasti kena biaya lebih mahal. Ya, dan karena saya nggak suka, saya udah nggak senang dari awalnya. Tapi kalau dia mau baik, mau sabar, pasti hasil terawangan itu saya beri yang bagus. Saya beri banyak tips-tips yang berguna, saya beri banyak wawasan yang bermanfaat. Kalau misalnya dia memahar azimat, pasti saya beri bonus kodam, saya beri bonus portal, saya beri bonus energi. Begitu kalau orang itu sabar. Tapi kalau orang itu nggak sabar, telepon pasti saya kena biaya lebih mahal. Ya, suka-suka saya. Kadang kapan hari itu saya lagi nyetir ada orang telepon. Saya angkat siapa, saya kira penting pimpinan atau siapa, ternyata apa, orang mau marah azimat. Apa Mas azimatnya? Maunya kodam macan putih. Ya boleh aja, karena telepon mahal paling murah adalah 4 juta, paling mahal 11 juta. Langsung mundur, waktu tanya aja garang seperti singa. Begitu tahu maharnya langsung mengisrut ya, kayak kucing. Jadi itulah kenapa saya paling gak suka di telepon ya. Ini wawasan untuk para calon pemahar, penyimak channel jejak mistis. Saya paling gak suka di telepon. Jadi jangan telepon saya kalau mau mahar murah. Kalau telepon ya berarti siap-siap maharnya mahal kayak gitu. Oke ya, kita kembali ke terawangan orang. Jadi itu Mas ya. Jadi itu ya memang musimnya pancaroba, banyak corona ya, sehingga akhirnya kondisi badan tuh drop ya, kurang maksimal. Gak masalah buat saya, nanti ini bisa auto recovery karena Anda ini manusia yang hidup, nanti akan bisa memperbaiki diri. Oke ya. Sekarang kita ngomong jin liar. Aura Anda ini menarik bagi jin liar. Mbah terawangan sebelumnya bilang aura saya dominan merah. Dominan biasa aja, nggak menarik bagi makhluk halus. Kenapa sekarang menarik? Karena begini Mas. Makhluk halus atau yang namanya jin ya, itu paling suka kepada manusia dalam keadaan 3. Ini saya kasih tahu nih. Ini orang lain kalau bukan Anda nggak saya kasih tahu nih. Ya, jadi jin ya itu paling suka mendekat ke manusia dalam kondisi 3. Apa itu? Yang pertama, kondisi capek. Ya, kondisi capek. Itu jin pasti gampang banget nempel ke manusia. Bukan setan ya, jin. Bukan setan ya. Saya bukan bilang setan ya, tapi jin. Jin itu paling seneng nempel ke manusia. Itu pada saat manusia itu capek, yang pertama. Yang kedua, sakit. Kalau lagi sakit, aura itu melemah ya, energi melemah, aura melemah, sehingga jin liar itu suka sekali nempel. Dan yang ketiga, itu saat stres, banyak pikiran, itu jin liar juga gampang banget nempel. Itulah kenapa agama mengajarkan bahwa apa, kalau kita sakit, kalau kita capek, kalau kita lagi stres, perbanyak zikrullah, zikir kepada Allah. Mohon maaf kalau Anda bukan seorang muslim, maka perbanyak ibadah. Kalau Kristen ya banyak membaca rosario, Katolik ya banyak membaca rosario. Kalau Buddha mungkin banyak membaca kitab sutra, kalau Hindu mungkin banyak membaca doa dan sebagainya sesuai dengan agama masing-masing. Tapi kalau untuk Islam banyak zikrullah. Kenapa? Karena zikrullah itu akan memperkuat energi sehingga mempertebal aura. Kayak gitu. Sehingga apa yang terjadi, jin liar itu nggak menempel di tubuh manusia. Nah, ini saya kasih solusi nih ya. Jadi ini masalah jin liar nih banyak yang mendekat. Kenapa? Karena kondisi Anda sedang drop, sedang tidak baik. Kayak gitu. Solusinya gimana? Perbanyak ibadah. Yang kedua, untuk masalah kiriman santet pelet tidak ada. Ya tidak ada, santet pelet tidak ada. Jadi jin negatif maupun energi negatif itu tidak ada. Ini sakitnya Anda ini alami ya, bukan karena santet. Mohon maaf kepada seluruh pendengar channel jejak mistis sekalian, mohon maaf. Ada salah satu praktisi supranatural, spesialis pengobatan, itu selalu mengatakan orang sakit itu kena santet ya, selalu mengatakan kena santet. Orang kecelakaan katanya disantet sehingga kecelakaan kakinya patah. Orang sakit step demam yang tinggi, suhu tubuh tinggi, kemudian kejang-kejang, itu katanya juga kena santet, kena kiriman. Jadi begitu mudahnya seorang praktisi itu mengklaim bahwa orang sakit karena kena santet. Itu keliru, kalau menurut saya keliru. Kenapa? Karena itu nanti akan menanamkan sugesti ya bagi orang yang sakit bahwa dirinya kena santet. Akhirnya dia orang sehat
ya. Tapi karena kebayang-bayang kalimat santet tadi, akhirnya apa, dalam alam bawah sadar dia, oh aku kena santet, akhirnya apa, dia menarik energi negatif yang ada di sekitar untuk menyerang dia, sehingga akhirnya dari beban pikiran fisiknya jadi drop beneran, karena selalu seyakin-yakinnya bahwa dirinya sedang kena santet tadi. Itulah kenapa jarang sekali saya itu mau ngomong kalau orang itu kena santet. Kenapa? Karena itu tadi akan menjadi bayang-bayang di alam bawah sadarnya. Lebih bermanfaat dan lebih baik apabila saya kayak tadi ini perbanyak ibadah, perbanyak zikrullah, minum vitamin, minum jamu. Nah, sehingga apa, orang dengar itu, oh saya dikasih solusi sebegini loh, oh saya dikasih wawasan begini loh, oh saya dikasih pengetahuan begini loh, oh saya disuruh ibadah begini loh, supaya aura meningkat, supaya energi kuat, supaya badan fit. Nah gitu loh. Jadi kalau orang beragama bukan hanya ditakut-takutin neraka, tapi dia juga diceritain indahnya surga. Sehingga ibadah itu bukan hanya karena takut neraka, tapi karena ingin meraih kebaikan yang disebut dengan surga gitu. Kalau saya begitu. Ya tentu beda praktisnya, beda metode ya. Tapi kalau saya lebih senang dengan cara seperti itu tadi. Oke ya, sekarang kita terakhir ke masalah khodam. Untuk khodam pengisian saya tidak melihat adanya khodam pengisian ya. Tapi saya melihat nih ada khodam leluhur yang datang. Mungkin karena kondisi Anda sedang drop, sedang tidak baik, sedang tidak sehat, maka ada satu khodam leluhur yang datang. Ini dari jalur ayah ya. Memang khodam leluhur itu seringkali datang saat dibutuhkan, dan dia pergi saat tidak dibutuhkan. Datang saat dipanggil dan pergi saat tidak dipanggil. Biasa khodam leluhur seperti itu. Itulah kenapa kadang orang itu ngeyel ya ke saya, Mbah, saya ini punya khodam leluhur raja-raja, kok nggak kelihatan? Ya memang nggak datang kok, karena mungkin Anda sedang tidak butuh begitu. Nah, itu orang suka ngeyel, ya, dikasih tahu udah nggak mau nerima karena dia merasa yakin bahwa dia keturunan raja-raja. Wah, udah kalau udah kayak gitu udah angkat tangan saya. Itulah kenapa dalam format terawangan selalu saya beritahu bahwa jika Anda tidak bisa menerima hasil terawangan saya bahwa diri Anda biasa, Anda keturunan raja-raja, Anda bergelar raden, Anda punya khodam dewa-dewa dan sebagainya. Kalau Anda tidak bisa menerima kalau nanti ternyata hasil terawangannya biasa, maka jangan menerawang. Itu di format semua orang yang rawang selalu saya beri format itu. Kenapa? Karena itu tadi banyak orang yang tertutup ambisi dan halusinasi, pada akhirnya tidak bisa menerima kenyataan. Oke, kita kembali ke terawangan. Jadi ini ada khodam leluhur yang datang ya. Sosoknya ada laki-laki duduk bersila, dia pakai baju pakai kain ya, kain diselendangkan di dadanya begitu warna kuning, pakai celana panjang warna coklat ya, dia duduk bersila. Penampilannya mirip-mirip seorang biksu ya. Tapi saya tidak bilang ini biksu ya, mirip ya, penampilannya mirip seorang biksu. Nah, untuk asal ya dari jalur bapak ya, asalnya dari daratan luar Indonesia, usianya kira-kira 1600 tahun dengan level power sekitar 8,6. Adapun tuah utamanya lebih ke arah proteksi ya, penjagaan diri dan mempercepat penyembuhan atau healing. Dampak negatif tidak ada, perawatan tidak usah karena dia khodam leluhur. Nanti dia akan pergi setelah Anda tidak membutuhkannya lagi kayak gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa saya terawang dari diri Anda. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih. Selamat malam. Apabila Bapak Ibu itu hanya penasaran, ingin bertanya apakah benda yang dimiliki itu berkhodam atau tidak, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan paket iya tidak. Paket iya tidak itu murah, hanya 20.000 per pertanyaan. Bebas tanya apapun selama jawabannya ya atau tidak. Contoh, Mbah, apakah benda ini berkhodam? Maka kalau ya jawabannya ya berkhodam. Kalau tidak maka jawabannya tidak berkhodam. Kalau udah jelas-jelas berkhodam, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan. Apakah mau ambil paket hemat yang 100.000, apakah mau ambil paket eksklusif yang 200.000. Hal ini yang Mbah Wira keluarkan, program ini Mbah Wira keluarkan dalam rangka menjawab kegelisahan Bapak Ibu semua. Karena ada saja klien-klien itu yang gerundel, yang mengeluh ya ketika Mbah bayar mahal-mahal 200.000 ternyata bendanya kosong ya. Maka dari itu Mbah Wira keluarkan paket hemat, paket iya tidak gitu ya, dengan harga 20.000 saja. Jadi win-win solution. Anda sebagai orang yang punya asimat terbantu. Dengan cara apa? Nggak usah keluarkan 200.000, cukup keluarkan 20.000. Anda akan tahu apakah benda yang dimiliki berkhodam atau tidak, sehingga bisa memutuskan
Apakah mau lanjut ke paket hemat, apakah mau lanjut ke paket eksklusif. Sedangkan bagi Mbak Wira sendiri juga nggak merasa direndahkan, nggak merasa diremehkan. Kenapa? Untuk menjawab sebuah benda itu berkodam atau tidak kan pengecekannya panjang. Sehingga kalau dibayar 20.000 ya sudah cukup lah. Gitu ya. Karena apa? Karena parkir aja bayar 2.000. Mobil itu parkirnya bayar 5.000. Masa Mbak Wira ngecek azimat itu gratisan gitu. Mbak ini ada kodamnya apa enggak Mbak? Kalau ada kodamnya saya mau transfer Mbak untuk terawat selanjutnya, ya nggak bisa. Bayar dulu baru kemudian Mbak Wira cek. Kenapa? Karena udah banyak ya orang-orang yang setelah dijawab, oh iya ini berkodam, kabur nggak lanjut ke paket berikutnya, atau oh iya ini kosong tidak berkodam, oh ya udah Mbak kalau kosong saya nggak jadi terawan gitu. Itu banyak, sehingga Mbak Wira mengeluarkan solusi win-win solution. Mbak Wira menang, Anda juga menang. Anda menang, Mbak Wira juga tidak kalah. Gitu Bapak Ibu ya.